Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali Bapak Ibu saudara semuanya, dimanapun kita berada saat ini. Kita satu di dalam Tuhan, kita satu di dalam hadirat Tuhan. Walaupun saat ini ada banyak pergumulan masalah yang ada dalam hidup kita, Bapak Ibu semuanya mengalami permasalahan, pergumulan hidup, berbagai macam tantangan, rintangan. Tetapi pagi ini, hari ini, kita datang ke dalam hadirat Tuhan dengan satu keyakinan bahwa sekalipun seperti apa yang dikatakan Raja Mazmur Asaf di dalam Mazmur 73 ayat 25 dan 26, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Hari ini, pagi ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan masalah itu tidak akan menghalangi kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa di dalam hadiratnya kita akan bisa bersyukur atas setiap hidup ini. Kita akan mengucap syukur di tengah-tengah keadaan kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, yang memelihara hidup kami, sehingga tidak usah kami takut, sehingga tidak usah kami cemas akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Kami percaya Engkau ada Tuhan, ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi katakan bahwa Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Dengan iman keyakinan katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Sama-sama katakan, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, menopang kami, memelihara kami. Haleluya. Bapakku datang. Mari semua Bapak Ibu dikasih Tuhan, katakan dengan kesungguhan hatimu. Di sini kami percaya. Dengan hatimu katakan, tak usah ku takut. Tak usah
lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Yesus Engkau ajaib Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang perkasa perbuatanmu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau Allah yang hidup. Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan tak usah ku takut, tak usah ku cemas, sebab Allah memeliharaku. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lambat, Kau ku. Sekali lagi, tak usah ku takut, tak usah ku cemas, tak usah ku takut. Katakan dengan iman kita Bapak Ibu dikasih Tuhan. Deklarasikan pagi ini. Haleluya. Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, oh, ku nyanyi haleluya.
Engkau ajaib Tuhan. Oh Tuhan, Engkau ajaib, Engkau hebat. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, ketika kami duduk diam di dalam tempat kami masing-masing, di dalam kediaman kami masing-masing bersama dengan keluarga, seorang orang yang kami kasihi, orang lain tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kami, tapi Engkau Allah yang mengerti dan memahami akan hidup kami sepenuhnya. Sekalipun badai bergelora, sekalipun banyak masalah rintangan yang ada harus kami hadapi, tapi pagi ini kami mengangkat wajah kami memandang Engkau dan berkata bahwa tak usah takut dan cemas, sebab Engkau Allah yang akan memelihara kami. Engkau yang menunjukkan kepada kami kasih setiamu yang tidak pernah berubah setiap hari. Maka hati kami, jiwa kami akan bersorak-sorak kepadamu, sebab Engkau Allah yang baik di dalam setiap hidup kami. Engkau Allah tempat gunung batu perlindungan kami. Maka jiwa kami akan memuji dan menyembah Engkau. Hari ini, pagi ini Tuhan, dimanapun kami berada, setiap jemaat Tuhan hari ini yang menonton siaran ini, kami menyatukan hati kami mengangkat iman kami, dan kami berkata bahwa Engkau Allah benteng hidup kami. Kami tidak akan goyah, kami tidak akan jatuh tergeletak, sebab tangan Tuhan yang akan menolong dan menopang kami. Engkau memberkati ibadah kami pagi ini, hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan memberkati kami semua, dan Engkau akan berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita, sehingga hari ini dimanapun kami berada, kami akan bersorak-sorak dan mengangkat hati kami, dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang siap memuji dan menyembah nama Tuhan, katakan haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa Allah itu baik di dalam hati hidup kita, amin. Allah selalu baik dalam hidup kita, maka kita bersyukur. Kita akan datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur hati kita. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Katakan ku angkat tanganku, mengangkat tangan. Katakan bersorak-sorai, sorak-sorai bagi kebaikan. Semua jemaat Tuhan, yo, 1, 2, 3, hai. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Allah itu baik dalam setiap hidup kita. Mari tunjuk samping kiri, samping kanan, katakan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Katakan ku angkat tanganku Tuhan, mengangkat tangan, bersorak, bersorak-sorak bagi kebaikan. Semua siap ya? 1, 2, 3, jump, 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 jump. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah
angkat jempol kita tinggi-tinggi. Katakan engkau baik, hoi. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah habis. Sekali lagi. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu. Sekali lagi katakan Yesus baik. Yesus baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Yesus baik, Yesus baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesus baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang sangat mengasihi hidup kami, sehingga kami rindu untuk selalu berada di dalam hadirat-Mu, untuk kami memandang wajah-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa saat indah adalah ketika kami berhadapan dengan Engkau Tuhan, bahwa kami lebih dalam Yesus. Mari Bapak dikasih Tuhan, kita katakan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Dalam peluk-Mu, menikmati kasih dan indahnya
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku sekali lagi katakan dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap iman kita, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Kami rindu selalu, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih menikmati kasih menikmati terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biarkan kami duduk diam tenang di dalam hadirat-Mu, di dalam lingkupan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kita berdoa terlebih dahulu saudara sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan buka hati kami. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah sungguh-sungguh menjadi berkat buat kami semua yang mendengar. Urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kelemahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai sehingga boleh menjadi berkat buat sidang jemaat Tuhan yang mendengar. Urapi setiap kata-kata yang disampaikan. Biarlah hikmat Tuhan, Tuhan taruhkan di dalam mulut hamba-Mu. Sehingga semua kata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja. Urapan-Mu turun atas firman Tuhan. Sehingga kami semua mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat berjumpa kembali di dalam acara ibadah online. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan satu judul firman Tuhan, kemurnian hati. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Alkitab kita. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajibanmu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu atau yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, seperti saya sampaikan tadi, tema atau judul firman Tuhan pada siang hari ini yaitu kemurnian hati. Saudara, berbicara tentang kemurnian hati, arti dari murni hati adalah bersih, tidak kotor atau tidak ada campur, tidak ada sesuatu yang dicampur di dalam air tersebut. Jadi benar-benar murni. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau dalam kehidupan rohani kita, menurut James Baker, dia berkata bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh orang percaya, baik pujian, kesukaan, penyembahan hanya untuk Tuhan atau kemuliaan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan semua untuk Tuhan, di luar itu tidak dari Tuhan. Jadi kalau menurut James ini, kemuliaan, penyembahan, pujian, rasa suka kita tujukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4, bahkan keseluruhan dari pasal yang ke-6 ini merupakan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, kalau melakukan kegiatan rohani, jangan seperti orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik, saudara? Mereka adalah orang-orang Farisi. Mengapa mereka disebut Tuhan Yesus orang-orang munafik? Karena mereka selalu melakukan kegiatan-kegiatan rohani harus di tempat yang ramai. Kalau di tempat yang sunyi atau hanya sedikit orang, mereka tidak semangat untuk melakukan kegiatan rohani. Begitu juga saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka selalu melakukan di lorong-lorong, di rumah-rumah ibadah, dan di jalan-jalan atau di tempat keramaian. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka begitu semangat, mereka begitu antusias ketika melakukan kegiatan rohani. Kalau kita melihat, tidak ada yang keliru dari apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang salah ketika mereka berdoa, berpuasa, memberi sedekah. Tidak ada yang salah, itu baik. Tetapi tidak benar karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang mereka lakukan hanya berpusat kepada diri sendiri, bukan tujuannya itu untuk Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat di sini bahwa orang-orang Farisi selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan. Kita ingat di dalam kitab Markus, Lukas juga menceritakan di sana bahwa mereka sering mencela apa yang Tuhan lakukan. Apalagi kalau pada hari Sabat, mereka katakan ini hari Sabat, tidak boleh bekerja. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa hari Sabat pun orang membutuhkan kesembuhan, orang sakit membutuhkan kesembuhan. Nah, banyak lagi hal yang mereka mencela kegiatan-kegiatan atau pelayanan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di dunia ini. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa sih orang-orang Farisi? Orang Farisi adalah suatu golongan para nabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan adat istiadat nenek moyang. Seluruh hukum dan peraturan mereka sangat mereka taati secara mutlak. Mereka sangat keras dengan aturan hukum Taurat, saudara. Mereka sangat mewajibkan. Jadi orang-orang Yahudi pengikut mereka harus melakukan, tidak boleh tidak. Nah, saudara,
Yang kasih dalam Tuhan, ada 3 tugas utama keagamaan yang dikenal oleh orang Yahudi yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Yang pertama, melakukan sedekah. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, berpuasa. Nah, mereka selalu melakukan di tengah-tengah orang banyak. Mereka selalu melakukan kegiatan ini di rumah-rumah ibadah, di setiap gang-gang. Nah, mereka tidak pernah melakukan di tempat-tempat yang sunyi atau sedikit orang. Apa yang mereka lakukan, tujuan mereka hanya berpusat kepada diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka seperti berlomba. Mereka seperti bersaing. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pelayanan bukan diukur dengan prestasi, tapi pelayanan diukur oleh hati nurani kita, ketulusan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang Farisi berlomba-lomba untuk menjadi besar, untuk menjadi hebat, untuk menjadi terkenal. Bukan untuk belas kasihan, bukan karena untuk hati yang hancur melihat orang-orang yang susah, bukan seperti itu saudara. Tetapi mereka ingin dilihat orang supaya mereka adalah orang-orang yang hebat, mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang rohani, sehingga Tuhan mencela mereka. Tuhan hanya melihat mereka tetapi tidak memuji saudara. Tuhan hanya melihat, Tuhan hanya menonton mereka tapi tidak bertepuk tangan saudara. Tuhan tidak bertepuk tangan dengan setiap kegiatan rohani yang mereka lakukan. Karena mereka melakukan semuanya itu supaya mereka dikenal orang. Mereka adalah orang-orang yang penting, orang-orang yang hebat. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini bukan melihat orang-orang seperti itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 3 tujuan utama orang Farisi melakukan kegiatan rohani. Pertama, hanya ingin dipuji dan tidak didasari oleh ketulusan dan ucapan syukur, saudara. Mereka semata-mata melakukan itu supaya dipuji, saudara. Bukan karena di dalam hati mereka ada ucapan syukur. Bukan di dalam hati mereka hati mereka hancur atau belas kasihan terhadap orang lain. Bukan seperti itu. Tetapi tujuan mereka supaya apa yang menjadi kegiatan mereka dipuji oleh banyak orang. Yang kedua saudara, tujuan orang-orang Farisi melakukan kegiatan keagamaan selain ingin dipuji. Yang kedua, supaya orang banyak melihat mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang rohani. Itu tujuan mereka. Supaya mereka disegani, supaya mereka dilihat orang, wah luar biasa rohani mereka. Ketika mereka memberi sedekah, mereka berdoa supaya dilihat orang bahwa mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang yang rohani, orang-orang yang suci. Itu tujuan mereka. Yang ketiga, orang Farisi melakukan hanya sekedar kewajiban, hanya kesedar rutinitas, bukan didasari dengan kemurnian hati atau kerelaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sesuatu yang hanya merupakan wajib itu tidak baik karena dilakukan secara terpaksa, tidak dengan hati yang tulus, tidak dengan hati yang murni. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Bagaimana dengan pengikutnya? Tentunya tidak aman, tidak nyaman. Kalau tidak ada duit harus dipaksakan. Kalau mungkin lagi sakit harus disuruh ikut kegiatan mereka. Nah, mereka orang-orang Farisi sangat-sangat keras dengan aturan. Memang kelihatan rohani, tetapi semuanya itu Tuhan katakan mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang sombong, hanya membanggakan apa yang mereka lakukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan membutuhkan orang-orang yang hatinya murni,
Baik di dalam pelayanan, baik di dalam keluarga, baik di dalam komunitas di mana kita ada. Tuhan membutuhkan orang-orang percaya yang memiliki hati yang murni. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa ciri orang-orang yang memiliki hati nurani? Yang pertama, tidak mudah kecewa. Tidak mudah kecewa ketika kita diperlakukan tidak adil. Saudara, Tuhan selalu menempatkan kita di tempat-tempat di mana kita diuji. Tuhan selalu menempatkan kita di tengah-tengah orang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salah satu contoh mungkin di komunitas kita atau di gereja atau di lembaga kita di mana kita melayani. Mungkin kita harapkan, waduh, mudah-mudahan saya berada di tempat itu, saya akan disayang, saya akan diperhatikan, saya akan dirangkul. Ternyata apa yang terjadi? Kita melihat ada orang-orang yang pilih kasih, ada orang-orang yang ngegeng, pilih-pilih teman. Hanya yang cocok aja, yang selevel mereka berteman. Adakah di tengah-tengah orang gereja seperti itu? Mungkin di sini nggak ada, tapi di tempat lain ada begitu banyak orang-orang yang ngegeng, pilih-pilih teman, pilih-pilih kasih. Kalau yang ini dikasih, yang itu enggak. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah kita kecewa? Apakah kita tersinggung? Kalau kita sampai tersinggung, kalau kita sampai mundur karena melihat orang-orang demikian, maka di dalam hati kita tidak murni. Mengapa ya? Karena hanya melihat orang. Kalau kita hanya melihat orang, kita akan mundur. Kalau kita hanya melihat kelemahan orang, kita tidak akan dewasa di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan butuh kemurnian hati. Ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Ada di tengah-tengah keluarga. Dalam keluarga juga saudara. Mengalami demikian. Mungkin kita berharap pasangan kita sama seperti waktu pacaran. Kita berpikir bahwa pasangan kita baik. Wah, perhatian, penuh kasih sayang, tapi ternyata nggak seperti apa yang kita harapkan. Ternyata temperamental, atau ternyata suka marah, atau suka selalu mempersalahkan kita. Ya berbeda saudara. Apakah kita kecewa dengan pilihan pasangan kita? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau orang yang murni hati, walaupun mungkin di tengah-tengah masalah dalam keluarga, dia tetap diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia tetap mengasihi suaminya dalam banyak kekurangan. Begitu juga mungkin sebaliknya. Istri yang mungkin suami kenal, dulu perhatian, dulu kalem. Ternyata beda ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam keluarga pun kita akan menemui banyak masalah. Tetapi saudara, kalau orang, istri atau suami memiliki kemurnian hati, dia tetap bertahan. Sebab apa? Dia tahu bahwa apapun, sifat apapun, perilaku apapun istrinya, dia hadapi itu dengan ketulusan. Lambat laun mungkin kita didik istri kita kalau ada kekurangan. Suami kita seperti itu, kita doakan. Orang yang memiliki kemurnian hati selalu berdoa untuk suaminya, supaya suaminya berubah, bukan tinggalkan. Sekarang ini ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kami melayani di lapangan, banyak sekali suami-suami, tapi kebanyakan suami ditinggalin istrinya saudara. Karena katanya cuma bawa duit sedikit. Kadang-kadang suami gak diajak makan.
Saudara, ngeri ya, saudara. Seorang suami tidak diajak makan oleh istrinya. Hanya istrinya makan, ya saudara, tetapi tidak ngajak suaminya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang-orang demikian. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Ternyata lagu itu benar, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, milikilah kemurnian hati. Hanya orang-orang yang murni hati, yang tidak gampang kecewa, tidak gampang bersungut-sungut ketika menghadapi pasangan atau anak-anak juga. Saat ini anak-anak banyak melawan, tidak menghargai orang tua, apalagi sudah kuliah, saudara. Banyak melawan, tidak menghargai orang tua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita doakan kalau ada anak-anak seperti itu. Bukan kita pukul atau kita maki-maki. Itu nggak memberi jalan keluar, saudara. Tetapi seorang wanita, seorang ibu, atau seorang bapak yang memiliki kemurnian hati, pasti dia selalu penuh hikmat Tuhan di dalam mengajar dan mendidik anak-anaknya supaya semakin takut akan Tuhan. Amin, saudara. Saudara, yang kedua, ciri orang yang memiliki kemurnian hati selain tidak gampang kecewa atau tidak mudah kecewa, yang kedua, tetap rendah hati, saudara. Sekalipun dalam pelayanan tidak pernah dapat pujian, tidak mendapat apresiasi, tidak mendapat penghargaan, tetap rendah hati. Hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa menerima apapun kekurangan dan kelebihan di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam keluarga besar. Tetap rendah hati, saudara. Sebab kalau kita rendah hati, sekalipun di sekitar kita orang-orangnya bikin kita marah, bikin kita jengkel karena ulah mereka, kita tetap rendah hati. Saudara, hanya orang-orang rendah hatinya yang keluarganya bertahan. Hanya orang-orang rendah hati, kalau di dalam gereja banyak dipenuhi orang-orang rendah hati, pasti gerejanya akan mengalami pertumbuhan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sebab apa? Banyak orang-orang yang rendah hati. Nah, yang ketiga, tetap komitmen dan konsisten dalam tanggung jawabnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pelayanan, kadang-kadang ada orang-orang tertentu, Pak, Bu Pendeta, nanti saya dukung pelayanan Bapak. Oh ya, 1-2 kali tetap setia, tetap berkomitmen. Tetapi seterusnya ternyata tidak konsisten, saudara. Dengan berjalannya waktu hanya berkomitmen saja, tapi tidak konsisten. Banyak orang-orang seperti itu, saudara. Oh ya, saya akan setia, Pak. Tenang aja, saya akan setia. Wah, begitu kita dengar, waduh, betapa senangnya kalau jemaat-jemaat Tuhan pada semangat seperti itu. Tapi dengan berjalan waktu, jangankan mendukung hamba Tuhan, jangankan mendukung di dalam hal keuangan, mendukung juga, datang juga di gereja, jarang-jarang. Apakah itu konsisten? Tentunya tidak, saudara. Karena itu hanya orang-orang yang murni hatinya, yang terus bukan hanya berkomitmen, tetapi terus konsisten dan bertanggung jawab di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan, juga di dalam keluarga, saudara. Ketika pemberkatan nikah, suami atau istri berjanji kepada hamba Tuhan dan orang-orang yang hadir dalam pernikahan, saya akan setia, baik suka dan duka, baik sakit maupun sehat, baik senang atau susah. Wah,
Buktinya banyak keluarga-keluarga bercerai. Banyak keluarga-keluarga mengalami masalah. Mengapa saudara? Karena hanya komitmen, tetapi konsisten tidak dijalankan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu baik di dalam pelayanan, keluarga, komitmen itu merupakan suatu bagian penting. Konsisten itu merupakan suatu hal yang penting. Bukan mut-mutan saudara. Kalau lagi baper kalau lagi baper, wah ditanyain juga mukanya cemberut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita memiliki kemurnian hati, pasti di dalam hati kita selalu ada komitmen dan konsisten di dalam mendukung pelayanan, juga di dalam keluarga. Selalu ada kerjasama. Kalau suami sudah capek, pulang kerja, ya istri harus mengerti, harus sediain minum. Begitu juga saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam pelayanan juga demikian. Hanya orang-orang yang murni hatinya, yang selalu bertanggung jawab di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kekristenan dan gereja, bahkan keluarga Kristen sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki hati yang tidak mudah kecewa. Sekalipun banyak masalah, tetapi dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Gereja Tuhan memerlukan orang-orang yang rendah hati. Kalau ada orang-orang yang sombong di dalam gereja, selalu menantang hamba Tuhan, maka gereja tidak akan mengalami pertumbuhan. Mengapa? Karena banyak orang-orang yang sombong ada di dalam gereja. Tetapi kalau ada orang-orang yang memiliki kerendahan hati, maka di dalamnya ada kemajuan gereja terjadi. Di dalam keluarga juga demikian saudara. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu memiliki kemurnian hati, sehingga selalu ada komitmen, konsisten dalam tugas-tugas dan tanggung jawab di dalam gereja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja sangat memerlukan orang-orang yang murni hatinya. Orang yang murni hatinya selalu memiliki belas kasihan. Orang-orang yang murni hati selalu memiliki hati yang hancur. Orang-orang yang murni hati selalu dengar-dengaran, selalu pengertian, selalu seia sekata dengan pemimpin, dengan rekan-rekan sekerja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kemurnian hati, sehingga segala sesuatu berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan siang hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kemurnian hati. Memang tidak mudah Tuhan bagi kami untuk memiliki kemurnian hati. Banyak kesulitan, banyak tantangan Tuhan, tetapi kami rindu membuka hati untuk belajar menjadi orang-orang yang memiliki kemurnian hati. Karena itu yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tidak ingin kehidupan kami seperti orang-orang Farisi yang hanya melakukan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Karena itu kami sidang jemaat Tuhan di tempat ini, juga orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, biarlah kami terus hidup dibangun di atas hati-hati yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan yang kami sudah dengar siang hari ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah online ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.